Ya, diduga cemburu seorang pria di Kalideres, Jakarta Barat melakukan pembunuhan pria selingkuhan istrinya. Polisi berhasil menangkap pelaku Sopian Fakih di Kalideres, Jakarta Barat. Nah, penangkapan terhadap Sopian ini bermula saat polisi mendapatkan laporan dari warga tentang seorang pria yang mengamuk sambil menenteng senjata tajam dan senapan angin. Peristiwa ini diduga karena adanya perselingkuhan yang berulang kali terjadi antara korban dengan istri pelaku. Pelaku sempat memancing korban menggunakan akun WhatsApp milik istrinya dan pelaku yang sudah dikuasai rasa murka ini mendatangi lokasi dan secara membabi buta melakukan pembacokan hingga korban meninggal dunia. Info Baywan nih, Boy SG2. Ya, seperti apa informasi terbaru dari kasus ini, pemirsa? Kita sudah terhubung dengan Kompol Arnold J. Simanjuntak, Kapolsek Kalideres. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Selamat pagi, Pak Kapolsek. Baik, Pak Kapolsek, sejauh mana hasil penyelidikan dari kasus ini, Pak? Baik, dapat saya jelaskan, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana pada hari Rabu tanggal 12 Februari pukul 19.30 WIB di wilayah Kecamatan Kalideres. Berawal dari si pelaku yang mencurigai handphone istrinya, kemudian mendalami, akhirnya ditemukan korban. Dari chattingan korban, pelaku memancing korban untuk ketemu. Kemudian pada saat di TKP yang tidak jauh dari rumah pelaku langsung menyerang korban hingga korban tersungkur. Kemudian pelaku mengeluarkan sebilah golok dan membabi buta menghabisi korban sehingga korban luka berat. Kemudian dari situ juga adik pelaku mencoba untuk adik korban mencoba menolong, namun melarikan diri. Kemudian pelaku kembali ke rumahnya untuk mengambil senjata samurai dan senapan angin. Lalu pada saat yang bersamaan, anggota dari Polsek Kalideres dari unit reskrim berhasil mengamankan dan membekuk si pelaku, dan korban dibawa kembali ke rumah sakit klinik Yadika Kecamatan Kalideres. Ya, Pak Kapolsek, kalau kita lihat bahwa memang pelaku ini sudah mempersiapkan senjata tajam maupun senapan angin untuk melakukan aksinya. Berarti ini sudah direncanakan begitu ya Pak, karena ada juga WhatsApp yang memancing pelaku dari HP istri pelaku ini. Betul sekali Mbak, sudah direncanakan oleh pelaku untuk menghabisi si korban yang diduga selingkuhan dari istrinya. Oke, lalu pelaku ini berhasil diamankan, seperti apa kronologinya, Pak? Pada saat pelaku diamankan sempat memberi perlawanan kepada anggota kami. Kemudian saat itu anggota ada Babinsa juga dan Babin Kamtipmas dari wilayah Kecamatan Kalideres turut membantu mengamankan sehingga berhasil dibekuk dan langsung dibawa ke Mapolsek. Ya, dari pengakuan pelaku ini apakah memang niat membunuh begitu Pak, atau memang hanya ingin memberi pelajaran sebelumnya, namun dalam perjalanan kan kemudian korban ini tewas? Dari hasil pemeriksaan di Polsek, jadi memang pelaku sudah niat untuk menghabisi nyawa korban. Maka dari itu kami memberikan pasal 380 dan 380 dan 340 pembunuhan berencana dengan ancaman 20 tahun penjara. Baik, baik. Oke, kalau untuk konfliknya ini sudah terjadi sejak kapan Pak antara pelaku dengan korban ini? Kalau untuk konfliknya ini baru hasil pemeriksaan baru lebih kurang sebulan Mbak. Baru kurang lebih sebulan. Apakah istri pelaku ini mengakui kalau memang ada perselingkuhan, Pak Kapolsek? Untuk istri pelaku saat ini masih kita lakukan pemeriksaan intensif di Polsek Kalideres. Oke, baik.
Untuk kondisi pelaku sendiri, Pak, apakah memang pada saat kejadian itu dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol mungkin ataupun obat-obatan terlarang? Saat kejadian, pelaku normal dan kami sudah melaksanakan tes, kemudian cek urin, bahwa memang pelaku masih normal, tidak ada terkontaminasi obat-obatan sedikit pun. Ya, Pak Kapolsek, di saat kejadian juga ada adik korban yang turut dikejar oleh pelaku. Bagaimana kondisinya? Apakah juga ikut terluka atau seperti apa, Pak Kapolsek? Untuk adik korban, waktu mau menolong kakaknya, sempat tersungkur jatuh luka, namun pelaku melarikan diri kembali ke rumah, Mbak, untuk mengambil senjata tambahan berupa samurai dan senapan angin. Karena melihat situasi warga sudah berkumpul, pelaku takut, pelaku masuk kembali ke rumahnya mengambil senjata tambahan tersebut untuk berniat untuk menghadapi warga. Oke. Pada saat itu warga sendiri kesaksiannya bagaimana, Pak, pada saat kejadian? Apakah memang situasinya sulit untuk dilerai begitu? Memang pada saat kejadian, pengakuan dari warga sekitar, saat itu memang pelaku seperti dalam pengaruh obat, kemudian pelaku juga membabi buta menggunakan senjata golok dan samurainya, sehingga warga juga masih bingung untuk maju untuk mengamankan pelaku. Baik, terima kasih Pak Kapolsek, Kompol Arnold Simanjuntak atas waktunya bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas kembali, Pak Kapolsek. Baik, selamat pagi, Mbak.